Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Yuni Sri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret geometri. Penjelasan kali ini agar kalian dapat memahami maksud dari barisan dan deret geometri, mengenal istilah pada barisan dan deret geometri, menentukan suku ke N pada barisan geometri, menentukan jumlah suku pada barisan geometri, terakhir menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama. Maksudnya adalah rasio itu jaraknya dari suku kedua, suku ke satu itu jaraknya berapa. Nah, itu namanya rasio. Cuman bedanya kalau di barisan aritmatika 4 ke 2 itu kan dikurangin. Tapi kalau di barisan geometri 4 keduanya adalah dibagi. Kalau barisan geometri caranya adalah suku ke sesudahnya dibagi suku sebelumnya. Tapi kalau di barisan aritmatika kemarin adalah suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya. Cuma bedanya kalau barisan aritmatika itu dikurangin, tapi kalau di barisan geometri dibagi gitu ya. Contoh nomor 1 yaitu 4 dibagi 2, 8 dibagi 4, 16 dibagi 8 hasilnya 2. Berarti rasionya untuk nomor 1 adalah 2 gitu ya. Untuk soal nomor 2 yaitu barisan bilangan 80, 40, 20, 10. Rasionya berarti suku kedua dibagi suku pertama gitu ya, yaitu 40 dibagi 80, 20 dibagi 40, 10 dibagi 20 gitu ya. Hasilnya 1/2. Jadi barisan geometri adalah bilangan yang rasionya sama, yaitu caranya dibagi angka sesudahnya dibagi angka sebelumnya, atau U2 dibagi U1. Selanjutnya, istilah yang akan kalian temukan pada barisan geometri. Suku pertama ditulis U1 dilambangkan A, atau angka yang pertama pada barisan bilangan. Suatu suku dibagi suku sebelumnya disebut dengan rasio atau ditulis dengan huruf R. Suku ke N, urutan bilangan ke N, ditulisnya UN. Soal nomor 1, 2, 4, 8, 16. Berarti A-nya itu berapa? Kalau di sini A-nya 2 dari angka pertamanya, itu disebut suku pertama atau ditulis dengan huruf A. Sedangkan R-nya atau rasionya adalah 4 dibagi 2 dari atas bilangan itu ya, jadi hasilnya 2. Bisa juga pakai bilangan yang lain yaitu 8 dibagi 4. Jadi rasio adalah angka sebelumnya suatu suku dibagi angka sebelumnya. Misalnya suatu suku itu 4 dibagi angka sebelumnya dibagi 2, hasilnya 2, dapatlah rasionya. Boleh nggak harus pakai angka yang pertama, boleh pakai angka yang kedua, misalnya 8 dibagi 4, hasilnya 2 juga. Atau pakai angka yang terakhir juga, yaitu 16 dibagi 8 sama juga hasilnya 2. Pula soal yang kedua, A-nya juga diambil angka yang pertama, R-nya diambil dari angka sesudah dibagi angka sebelumnya. Seperti 40 dibagi 80 dan seterusnya. Selanjutnya, cara menentukan suku ke N pada barisan geometri, yaitu rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ingat ya, kalau ditanya suku berarti rumusnya UN. Contoh soal, tentukan suku ke-14 dari pola bilangan berikut. 2, 4, 8, 16. Berarti A-nya adalah 2. Kenapa? Karena angka 2 adalah di urutan pertama. Berarti A-nya adalah angka 2. Sedangkan R-nya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Itu boleh pakai angka 8 dibagi 4, hasilnya 2 juga ya. Bebas, jadi mau angka yang mana sama aja hasilnya. Nah, karena kita disuruh mencari suku ke-14 berarti adalah U14 gitu ya, atau N ke-14. Berarti kita masukkan nih ke rumusnya UN A kali R pangkat N min 1, yaitu
Berarti U14 A-nya diganti dengan angka 2 yang tadi yang kita cari. Nah, R-nya kan sudah dapat tadi rasionya berapa, angka 2. Ya udah berarti R-nya taruh di 2. Lalu karena U14 berarti pangkatnya N-nya itu diganti 14, rumusnya dikurang 1, kita taruh dikurang 1. Lalu angka 2-nya kita turunkan lagi. 2 dikali 2 dipangkatin 14 dikurang 1 berarti pangkat 13 ya. Berarti turunkan 2 kali 2 pangkat 13, kita cari terlebih dahulu yaitu hasilnya 8192 dikali 2 hasilnya 16384. Oke. Lanjutnya soal kedua yaitu bilangan 80, 40, 20 dan 10. Berarti A-nya adalah angka 80 karena dia angka pertama ya. Oke, R-nya berarti 40 dikurangi 40 dibagi 80 ya, berarti hasilnya setengah. Berarti R-nya setengah ya. N-nya suku ke-14 berarti N14. Sama seperti tadi, kita masukkan U14 berarti A kali R pangkat N-1. Berarti A-nya diganti dengan 80 dikali R-nya setengah dimasukkan pangkat, N-nya diganti 14 dikurang 1. Berarti turunkan 80 dikali setengah 14 dikurang 1 pangkat 13. Berarti 80 dikali 1 pangkat 13 hasilnya 1. Sedangkan 2 pangkat 13 hasilnya 8192. Berarti 80 kali 1 80 dibagi 8192 hasilnya 5/512 begitu ya. Jadi cara menentukan suku ke N pada barisan geometri adalah dengan pakai rumus UN gitu ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan suku ke berapa gitu berarti pakai rumus UN. Jangan sampai salah ya. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud deret geometri? Deret geometri adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri. Jadi kalau deret kemarin kan berarti artinya penjumlahan, ditambahkan gitu ya. Terus rumusnya atau lambangnya adalah menggunakan SN. Jadi kalau deret tuh pakai rumusnya SN ya, jangan lupa. Misalnya kalau di sini ada barisan, pola barisannya adalah 2, 4, 8, 16. Jadi kalau berubah jadi deret berarti ditambahin semua. Jadi 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 gitu ya. Terus misalkan ditanya adalah S3 berarti adalah jumlah 3 suku pertama yaitu 2, 4 dan 8 gitu ya. Oke, selanjutnya misalnya ada bilangan 80, 40, 20 dan 10. Berarti kalau dijadikan deret berarti dijumlahkan semua yaitu 80 ditambah 40 ditambah 20 ditambah 10 gitu ya. Kalau ditanya S ketiga gitu kan misalnya berarti adalah jumlah 3 suku pertama. Berarti 80 tambah 40 tambah 20 saja gitu ya. Cara menentukan deret geometri rumusnya adalah dengan menggunakan SN gitu ya. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Kalau yang atas itu rumusnya jika R lebih dari 1 atau R kurang dari negatif 1 gitu ya. Yaitu SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Itu untuk R-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1 ya. R itu adalah rasio. Terus rumus yang kedua itu adalah R lebih besar dari negatif 1 tapi lebih kecil dari 1 gitu ya. Berarti mungkin lebih nyaman kita pakai yang rumus pertama gitu ya. Contoh soal, tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 2, 4, 8 dan 16. Langkah pertama kita harus tentukan A-nya terlebih dahulu. A adalah suku pertama, berarti 2. A-nya adalah 2. Nah, R-nya angka yang sebelumnya, angka sesudahnya dibagi angka sebelumnya, berarti 4 dibagi 2. Oh, hasilnya 2. Kalau kita nggak yakin, oh itu deret geometri bukan sih, kita bagi lagi bilangan yang lainnya. Benar tidak dia hasilnya 2 rasionya. Misal 8 bagi 4, oh hasilnya 2 juga. Benar berarti rasionya adalah 2. Berarti gitu ya. Kalau ditanya jumlah 10 suku pertama berarti adalah disuruh nyari S10
gitu ya. Ingat kan kalau jumlah berarti pakai rumus SN gitu ya. Oke, karena R-nya lebih dari 2 berarti atau R lebih dari 1 ya, berarti kita pakai rumus yang pertama gitu ya, yaitu A kali R pangkat N min 1 dibagi R kurang 1. Oke, A-nya diganti dengan yang tadi angka 2, kita masukkan rumusnya. Terus R-nya kita tadi dapat angka 2 berarti dimasukkan diganti angka 2. N-nya karena tadi kita dapat S10 berarti N-nya diganti 10 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1. 2-nya kita turunkan. Terus 2 pangkat 10 hasilnya adalah 512 dikurang 1 dibagi atau per 2 dikurang 1 dari atasnya itu hasilnya 1. Kita coret aja ya biar lebih cepat. Berarti 2 dibagi 1 hasilnya dapat 2. 512 dikurang 1 hasilnya 511. 511 dikali 2 hasilnya 1022 gitu ya. Oke, itu adalah rumus yang digunakan dalam menentukan deret geometri. Semua yang dilakukan adalah yang pertama pasti harus nyari A-nya terlebih dahulu, kedua adalah rasio, baru dimasukkan rumus SN-nya, seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah jika ditanya suku ke berapa berarti rumusnya UN. Tapi jika ditanya jumlah N suku ke berapa berarti rumusnya pakai SN gitu ya. Jangan lupa materi ditulis yang rapi di buku catatan. Nanti untuk tugasnya Ibu akan infokan di jam ke-9 gitu ya. Ditulis yang rapi di buku catatan. Ibu nggak mau dicampur-campur sama buku yang lainnya ya. Catatan khusus catatan, tugas untuk buku tugas. Lalu untuk tugas tambahan Ibu akan infokan kembali nanti gitu ya. Oke, ini adalah subbab terakhir dari materi pola bilangan. Setelah itu kita akan ulangan hari Sabtu, siap-siap ya. Kita akan ulangan. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.